ini ada Certic Audit. Jadi cukup keren banget, bahkan nanti Bapepti pun akan ikut serta di sini untuk mengeluarkan lisensi dari permainan ini. Serta ada kolaborasi juga ya untuk Indonesian artist, khususnya untuk NFT-nya. Yo, what up guys? Ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar crypto. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru dan bermanfaat kepada teman-teman semua, khususnya di seputar cryptocurrency. Oke, kami ingatkan kembali, di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kami ingin membahas satu project kripto, dan ini juga masih merupakan project kripto anak bangsa, buatan asli anak bangsa yang cukup terkenal, di mana untuk founder ataupun dari pengembangnya sendiri ini merupakan salah satu public figure terkenal di Indonesia, dan mungkin kalian sudah tidak asing lagi, yaitu adalah Mas Anang Hermansyah. Jadi sekarang itu sudah mulai bermunculan ya public figure, artis-artis yang juga mencoba peruntungan ataupun sudah merambah ke dunia cryptocurrency ya, dengan project-projectnya, dan juga tentu saja memanfaatkan komunitas yang sudah ada ya. Seperti kemarin itu ada VC Gamers, itu juga project sampingan juga ya dari Raffi Ahmad, dan sekarang ada juga dari Anang Hermansyah, dan sebelumnya sempat juga pernah terdengar siapa sih nama itu, Princess Syahrini. Dia juga mengeluarkan salah satu project NFT-nya ya, dan itu juga cukup laris juga di pasaran NFT. Jadi intinya sekarang untuk kripto itu sudah bukan hal yang aneh lagi ataupun sesuatu yang dianggap tabu ya di Indonesia ini, sampai para artis pun, public figure pun terjun di dunia kripto ini ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke projectnya. Oke, namanya adalah ASICS token ya, dan itu bisa kalian buka atau kalian cek di websitenya di asicstoken.com. Oke, nah di sini saya mencoba untuk mengakses web ini di Chrome, itu tidak bisa, saya tidak tahu kenapa, dan saya harus menggunakan VPN untuk bisa mengakses websitenya. Oke, kalian aktifin VPN-nya untuk bisa login ataupun mengakses websitenya. Oke, kita coba lihat dan bongkar ya untuk project ASIC token itu seperti apa. Jadi ini project NFT game ya, dan juga nanti ada metaverse-nya juga, serta play to earn, di mana untuk projectnya sendiri ini ingin mengadopsi permainan-permainan tradisional khususnya di Indonesia ya, untuk juga sebagai pengingat ataupun nostalgia ya bagi teman-teman yang dulu pernah memainkannya, khususnya buat teman-teman yang mungkin kelahiran di bawah tahun 2010 ya ke sini ya. Sebelum 2010 itu akrab dan familiar dengan permainan-permainan ini, dan mungkin untuk generasi sekarang akan sedikit ya mungkin kurang paham atau kurang familiar karena sudah terbiasa dengan handphone, permainan-permainan di handphone ya. Jadi untuk permainan-permainan tradisional seperti ini mungkin sudah jarang dimainkan untuk saat ini. Nah, oleh karena itu project dari ASICS ini ingin bernostalgia kembali atau memperkenalkan juga ya pada teman-teman generasi-generasi terbaru, generasi-generasi sekarang ya. Jadi agar tidak kehilangan budaya permainan yang sudah ada dari dulu ya, khususnya di Indonesia ini. Oke, kita lihat di sini jadi apa sih yang ditawarkan dari project ASIC token ini ya. Seperti yang kalian baca, jadi nanti ada play to earn games, kemudian ada juga marketplace NFT, dan ada metaverse ya yang namanya nanti Nusantara Land. Oke, jadi cukup keren banget. Jadi memang kalau ini nanti benar-benar terrealisasi, ini bakal keren ke depannya.
Nah, seperti kalian lihat di sini untuk project-projectnya yaitu di seputaran permainan tradisional ya. Di sini ada contohnya seperti congklak, dan tidak menutup kemungkinan ini akan merambah ke permainan-permainan yang lain ya. Jadi project ataupun permainan tradisional itu tidak hanya congklak aja. Banyak seperti ada petak umpet, ular tangga, kemudian bola bekel, ada lompat tali, kelereng, bongkar pasang, dan mungkin layang-layang juga. Dan itu masih banyak banget sebenarnya permainan-permainan tradisional ini, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi permainan-permainan itu pun sangat besar kemungkinan ya, dan dimasukin ke dalam project Asik Token ini. Jadi kalau memang nanti akan expand ke permainan-permainan yang lain, itu akan semakin keren projectnya, dimana nanti para pengguna itu mempunyai pilihannya, mempunyai pilihan yang banyak ya, intinya seperti itu. Jadi cukup keren banget. Dan untuk Nusantara Land dan Metaverse serta untuk NFT marketplace-nya ini masih coming soon, masih dalam pengerjaan ya, karena projectnya ini juga masih belum launching, dan kemarin itu baru mengadakan untuk presale-nya ya. Dan kalau tidak salah presale-nya itu langsung ludes dalam waktu 1 menit. Jadi keren banget. Jadi sangat antusias banget ya, khususnya buat masyarakat atau teman-teman di Indonesia ini untuk project dari Asik Token ini. Oke, kita lanjut untuk reviewnya. Nah, di sini dicontohin salah satunya adalah congklak ya, di mana congklak ini merupakan salah satu game tradisional di budaya Indonesia. Dan di sini disebutin untuk permainannya ya, congklak ini menggunakan biji kayak gitu ya. Kalian sudah tidak asing lagi lah. Nah, ini seperti ini reviewnya nanti ya untuk permainannya. Dan kalau kita lihat di sini untuk NFT marketplace-nya masih coming soon. Jadi nanti di NFT marketplace ini kalian bisa memperjualbelikan item-item NFT di game ini ya. Jadi cukup keren banget. Dan untuk NFT itemnya di sini belum dijelasin karena gamenya sendiri pun masih dalam masa pengembangan ya. Kita akan mencoba mengikuti perkembangannya nanti. Kemudian untuk metaverse-nya, dimana nanti namanya adalah Nusantara Land ya, kalau tadi kita baca, dimana untuk gamenya nanti itu akan support untuk augmented reality atau AR dan juga virtual reality atau VR. Jadi ini keren banget jika nanti emang benar-benar terrealisasi untuk projectnya ini, dan bisa bersaing dengan game-game ataupun metaverse lain yang juga menggunakan teknologi augmented reality dan juga virtual reality ini. Oke. Dan saya yakin dengan komunitas di Indonesia dengan jumlah penduduknya yang banyak ya, saya yakin kedepannya ini akan bisa bersaing banget ya. Saya yakin sih. Oke, jadi kita tunggu aja untuk perkembangan dari project-projectnya. Kita lanjut. Kita lihat di sini untuk roadmap-nya, di mana untuk kuartal pertama di Januari 2022 ini sudah selesai semua ya. Dan untuk IDO private sale dan pre-sale announcement ini udah selesai kemarin, cukup ramai juga. Dan di kuartal pertama masih di bulan Februari ya 2022 ini, bahkan ini sudah beberapa sudah selesai ya, seperti IDO private sale kemarin yang habis dalam waktu 1 menit. Kemudian untuk white paper dan juga whitelist di competitionnya ini juga udah diadain ya. Jadi cukup keren untuk perkembangannya, cukup cepat ya. Bahkan kalau kita lihat di sini untuk auditnya ini ada Desert Dogs audit, dan saya lihat tadi ini sudah bisa kita cek untuk hasil dari auditnya. Kemudian ada tech rate audit, ini masih belum, dan juga nanti di kuartal pertama di bulan Maret ya, ini ada Certic audit. Jadi cukup keren banget. Bahkan nanti Bapepti pun akan ikut serta di sini untuk mengeluarkan lisensi dari permainan ini. Oke, jadi cukup keren banget ya nanti jika Bapepti pun sudah memberikan lisensi di sini. Dan di kuartal pertama ini juga di bulan ini akan listing di DEX, khususnya PancakeSwap. Ini kalau saya lihat sih sudah ada ya di PancakeSwap, dan kita sudah bisa membeli token ASICS ini, udah bisa dibeli ya. Untuk CoinMarketCap sepertinya belum ada. Ini saya searching di CoinMarketCap, ASICS ini belum keluar hasilnya, artinya kemungkinan masih dalam masa pendaftaran atau masih dalam evaluasi. Jadi karena emang sih di roadmapnya juga masih di bulan Maret ya, jadi masih bagus sih. Jadi kita tunggu aja untuk listing di CoinMarketCap-nya nanti. Dan kalau kita lihat di sini di Maret nanti itu play to earn game-nya juga launching, NFT marketplace-nya juga akan launching, serta ada kolaborasi juga ya untuk Indonesian artist khususnya untuk NFT-nya, dan juga Global and Indonesia Checklisting. Ini kalau saya lihat di Twitternya, ASICS token ini bekerja sama dengan Indodax ya. Jadi kemungkinan besar nanti akan listing di Indodax. Di kuartal kedua 2022 ini untuk
Nusantara Verse Development ini sedang akan dilakukan, dan juga partnership dan marketing strategi. Jadi ini untuk persiapan untuk meluncurkan metaverse-nya ya. Di Nusantara Land nanti akan di-develop di kuartal kedua ini. Oke, kita lanjut untuk tokenomics-nya. Di sini kalau kalian lihat, supply tokennya itu totalnya ada 10 triliun dengan private sale-nya 10%, dan pembagiannya bisa kalian baca di sini. Dan untuk beberapa fase ini tokennya masih di lock ya, seperti untuk marketingnya masih di lock, dan bahkan untuk developer walletnya ini di lock selama 2 tahun ya. Jadi cukup lama banget. Dan exchanger allocation-nya juga di lock untuk 1 bulan. RND di lock 3%, di PancakeSwap-nya pun ini di lock selama 5 tahun. Wow, jadi benar-benar developer dari project ini serius ya untuk menggarap project ini. Kenapa? Jadi dengan lock tokennya yang masih lama kayak gini, artinya harganya pun akan aman. Jadi untuk di pump and dump itu sangat kecil kemungkinannya. Dan meskipun jika kalian itu mendapatkan airdrop ya, itu pun kalian juga masih belum bisa untuk mencairkannya atau menukarkannya ya. Oke. Untuk smart kontraknya bisa kalian lihat di sini dan bisa di copy ya. Nanti jika kalian ingin membelinya di PancakeSwap dengan nama tokennya ASIX token dengan simbolnya ASIX, dibangun di Binance Smart Chain ya dengan desimalnya 9. Nanti kita akan lihat gimana di BSC scan-nya dan kita akan bedah ya seperti apa sih ASIX token itu. Oke, kita lihat di sini untuk tim di balik pengembangan dari project ASIX token ini. Seperti yang kalian lihat di sini ada Anang Hermansyah sebagai presiden komisioner dan beberapa orang yang bekerja sama untuk mengembangkan project ini. Dan untuk informasi aja, jadi project ASIX token ini merupakan hasil kerjasama dari ASIX token dan juga IDM token. Mungkin kalian yang pernah menonton video kami yang kemarin sudah kami bahas ya tentang project-project asli dari Indonesia, anak negeri. Di situ pun ada project IDM Corp ya kalau kalian ingat. Jadi ini projectnya merupakan hasil kerjasama ya dari kedua brand ini. Jadi antara ASIX token dengan IDM token ya. Khususnya untuk ASIX token ini kerjasama dengan Mas Anang Hermansyah ya khususnya. Nah, kalau kita lihat di sini dari timnya, di sini ada MC Basyar ini sebagai CEO dan juga Iputu Diki serta dan Jeremy Davangka. Ini adalah beberapa orang yang ada di tim dari IDM Corp ya. Kita lihat. Nah, di sini adalah orang-orang di balik project IDM Corp. Di sini ada MC Basyar yang tadi saya sebutkan dan juga ada Jeremy Davangka ya. Jadi ini merupakan hasil kerjasama dari IDM Corp juga ya. Mungkin buat teman-teman yang masih belum familiar dengan IDM Corp atau token IDM ini, jadi ini sebuah platform yang bergerak di bidang digitalisasi koperasi ya dan UMKM di seluruh Indonesia. Jadi baik pengelolaan keuangan digital maupun produk marketplace yang ditawarkan kepada pedagang lokal maupun internasional. Dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan produsen dalam negeri yang bangga menjadi buatan Indonesia. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih jelasnya tentang token IDM ini, IDM Corp ini ya, untuk lebih rinci. Kalian bisa kunjungi di website resminya di idmcorp.com. Nanti link websitenya akan saya kasih di deskripsi. Dan kalau kita lihat di sini untuk launchpad di idmcorp.com ini sudah kemarin diadakan untuk ASIX token untuk presale-nya, dan ini sudah habis dalam waktu 1 menit ya kalau kita lihat di media di berita-berita itu. Dan ini sudah selesai kemarin untuk presale-nya. Jadi buat kalian yang kemarin mengikuti selamat, dan yang belum mengikuti kita tinggal menunggu untuk event berikutnya. Dan kita lihat untuk di Twitternya di ASIX token ini dengan jumlah follower sekarang sudah di 1.500-an follower ya, jadi cukup banyak dan ini masih baru ya, jadi mungkin belum banyak orang yang tahu, jadi kemungkinan untuk berkembangnya ini masih besar. Nah, kita coba lihat di sini untuk event terbaru. Nah, ini 20 jam terakhir ya, di mana ASIX token itu akan launching di PancakeSwap hari Jumat 28 Januari. Ini berarti sudah udah meluncur ya kemarin. Sekarang ini di tanggal 29 Januari Saturday ya, dan ini sudah kemarin meluncur di Jumat kemarin.
dan sekarang kalian bisa membelinya di PancakeSwap. Seperti yang kalian lihat di sini saat private sale ini ludes ya dalam waktu 1 menit. Ini kalian bisa baca sendiri untuk informasinya. Ini pada tanggal Januari 27 kemarin. Sold out dalam 1 menit ya. Ini jadi keren banget. Antusiasme masyarakat ini sangat besar ya untuk project ini. Jadi kita tunggu aja untuk perkembangannya bagaimana. Kalian follow untuk semua media sosialnya baik Twitter, Instagram ataupun yang lain agar nanti kalian tidak ketinggalan untuk update-update terbaru dari ASICS token ini. Oke, keren banget. Oke, sekarang kita coba lihat untuk gimana sih hasil dari audit yang dilakukan oleh Desert Finance. Di sini kalian bisa lihat Desert Finance ini mengaudit ASICS token dengan kodenya ASIX yang berdiri di jaringan BEP20. Nah, kita lihat di sini seperti yang kita baca di depan lagi ya. Total supply-nya ada 10 triliun dan ini kontak address-nya. Bahkan untuk kontrak deployer address-nya ini pun disediain di sini. Jadi cukup berani juga ya. Kalian bisa lihat di sini kontrak kreatornya pun disediain di sini ya. Jadi sebenarnya sih jarang kalau project itu menyediakan untuk kontrak kreator ini karena bisa agak riskan gitulah. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang mereka yakin. Dan ini hasil auditnya, tidak ada error yang cukup signifikan ya. Semuanya nih low atau bahkan no risk, tidak ada resiko. Nah, ini yang cukup keren menurut saya di mana di hasil auditnya ini menyertakan untuk kontrak ownership-nya. Jadi orang yang membuat token ini pun alamat kontraknya itu disediain. Nah, ini alamat kontraknya. Ini bisa kalian cek di BSC Scan nanti ya. Jadi nanti kita akan tahu transaksi-transaksi apa yang dilakukan oleh ownernya. Kita bisa tracking di situ. Untuk sosial medianya ada Twitter, Telegram, Medium juga ada, Reddit dan juga Instagram. Tapi cuma ada 3 sosial media yang sudah ditemukan ya. Jadi mungkin masih dalam masa updating untuk media sosial yang lain. Di sini juga disertakan untuk berapa persentase dari top token holdersnya. Ini alamat kontraknya yang memiliki atau alamat address orang yang memiliki tokennya. Ini adalah persentasenya, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi cukup transparan banget untuk project ini. Jadi cukup bagus banget ya untuk transparansinya. Untuk audit dari websitenya sendiri ini ada beberapa part ya. Website part 1 untuk temuannya ini this does not meet the 3 years minimum we like to see on new project. Jadi selama 3 tahun ini tidak ada project baru. Kemudian untuk website part 2 di sini ada mungkin sedikit error ya di JavaScript-nya. Jadi ini juga transparan banget untuk errornya. Dan juga di website part 3 untuk kategori responsif HTML5 dan CSS3 ini cukup oke ya. Dan juga ada sedikit fail di sini, tapi masih minor sih untuk problemnya ini. Jadi akan segera dibenerin oleh developernya nanti. Untuk website part 4 di General Web Security, jadi untuk kontak emailnya di sini tidak tersedia. Jadi untuk menghubunginya mungkin agak sedikit sulit ya untuk kontaknya. Jadi secara overall di sini hasil project audit dari Desert Finance ini cukup bagus ya. Dan kita tunggu untuk hasil project dari TechRed dan juga Certik. Dimana kalau project ini nanti sudah diaudit oleh kedua platform ini, dimana kedua platform ini cukup besar ya komunitasnya, artinya project ini bagus ke depannya jika sudah lulus dari TechRed audit dan juga dari Certik. Kita tunggu saja untuk perkembangannya. Kita coba lihat di sini untuk pergerakan dari harga token ASIC itu sendiri ya. Kita bisa cek di Dextool dan kalau kita lihat di sini cukup signifikan untuk pergerakannya ya. Ini tinggi banget naiknya, kemudian ada sedikit koreksi dan sekarang masih dalam masa akumulasi ya kalau kita lihat di sini karena project ini juga masih baru. Dan buat kalian yang mungkin agresif untuk beli token ini nggak masalah, tapi jangan gunakan uang panas ya, gunakan uang dingin dan jangan terlalu banyak karena kita harus meminimalisir resiko terjadinya pump and dump di project ini. Dan bukan di project ini aja, bahkan di project manapun yang khususnya itu masih project-project baru, kita tuh harus lebih berhati-hati untuk mengalokasikan dana kita ya tentunya. Oke. Jadi kita harus bisa memperhitungkan risk rewardnya, oke? Dan kalau kita lihat di sini untuk volume transaksinya cukup banyak, dimana sudah ada 660 trades yang dilakukan, jadi cukup signifikan banget. Dan kita bisa cek untuk di BSC Scan-nya, kita lihat ya untuk di BSC Scan, dimana untuk holder sekarang sudah ada 2.992 address pada saat video ini dibuat ya, dengan jumlah token totalnya itu ada di 10 triliun ya. Oke, dan di sini bisa kalian lihat untuk vestingnya ini 39,5% dari total tokennya di Legion Network, serta ini ada 12% ini ownernya ya kalau bisa lihat sih.
dan di PancakeSwap untuk liquidity-nya sudah dimasukin sekitar 7,6%. Dan gua nilai ini cukup sehat untuk para holdersnya ya. Jadi tidak ada orang ataupun dompet pribadi yang memegang token ini dalam jumlah yang sangat besar ya. Kalau yang kita lihat di sini seperti yang 1%, 2%, 3%, 5% kayak gini, biasanya itu adalah orang-orang yang sebagai pemegang awal ya, biasanya seperti itu, seperti investor ataupun developer itu sendiri, biasanya seperti itu. Tapi untuk dompet-dompet umum seperti ini, kepemilikannya cukup kecil ya. Jadi secara garis besar kepemilikan atau persentase dari holders ini cukup sehat. Bahkan kita di sini bisa mengecek untuk kegiatan ataupun transaksi yang dilakukan oleh owners dari token ASIC ini ya, yang tadi disertakan di white paper. Kita bisa lihat di sini untuk transaksi di BEP20, kalian bisa lihat. Nah, ini adalah transaksi yang dilakukan dan cukup transparan banget ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di BSC scan-nya. Dan di sini kita bisa cek juga untuk liquidity-nya, khususnya untuk tim liquidity di tim yang sekarang di lock, kita bisa cek di sini. Di tim finance, nah ini totalnya ada 62% di Binance Smart Chain-nya. Dan untuk pancake liquidity-nya ini ada 100.000 liquidity persen ya. Dan sirkulasinya ada sekitar 3,8 triliun token ASIC ya. Dan di sini cukup transparan banget ya. Kalau kita lihat di sini untuk masa locknya di sini pun disediain ya atau disertakan. Jadi cukup transparan banget dan semuanya masih dalam masa locking ya atau masih dikunci untuk tokennya. Jadi ini tidak bisa dijual belikan. Oke, jadi benar-benar transparan. Artinya project ini benar-benar bagus dan serius ya. Oke, keren. Oke, jadi kesimpulannya untuk project dari ASIC token ini cukup keren, dimana mengadopsi permainan tradisional ke dalam project crypto ya. Ini suatu pemikiran yang ya menurut saya sih cukup out of the box juga ya. Jadi cukup keren banget. Oke, kita tunggu untuk perkembangannya bagaimana ke depannya. Dan kami tidak lupa untuk mengingatkan kembali apapun ya dan dimanapun jika kalian ingin berinvestasi, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian sendiri sehingga kalian pun mempunyai sudut pandang sendiri terhadap project itu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari salah satu influencer ataupun dari salah satu literatur ya seperti itu. Kalian harus mempunyai beberapa sudut pandang tentang project tersebut sehingga nanti kalian itu bisa memutuskan apakah project ini bakal bagus ke depannya ataupun kurang bagus ke depannya seperti itu. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami ingatkan kembali jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dan teruslah berolahraga dan tetap optimis ya. Oke, terima kasih. Keep health dan keep cuan.